Master dalam mahakarya. Salah satu pematung terkemuka Denmark memiliki ambisi yang membara untuk menciptakan patung Yesus terbesar yang pernah dibuat. Dia mulai dengan membentuk model tanah liat dari sosok agung yang penuh kemenangan. Kepala menengadah ke atas dan lengan terangkat dalam sikap keagungan. Itu adalah konsepsinya tentang Kristus Raja, kuat, dominan. Ini akan menjadi mahakaryaku, katanya pada hari model itu selesai dibuat. Namun, pada malam hari kabut tebal menyelimuti area tersebut dan percikan air laut merembes melalui jendela studio sang seniman yang berada di tepi laut. Kelembaban mempengaruhi bentuk model tersebut sehingga ketika sang artis kembali ke studio di pagi hari, dia terkejut menemukan sosok yang terluka. Tetesan uap air yang terbentuk pada patung itu menciptakan ilusi pendarahan. Kepalanya terkulai. Ekspresi wajah telah berubah dari keseriusan menjadi belas kasih. Dan tangannya berubah menjadi sikap menyambut. Sang seniman menatap sosok itu sambil merenungkan waktu yang terbuang dan perlunya untuk memulai dari awal lagi. Tapi sesuatu datang padanya yang mengubah suasana hatinya. Dia mulai melihat bahwa gambaran Kristus ini adalah yang paling tepat. Dia kemudian menulis di dasar model sosok yang baru terbentuk, "Datanglah kepadaku. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Kata-kata Kristus yang penuh kasih ini mungkin telah diucapkan kemarin atau hari ini, begitu benarnya kata-kata itu untuk kebutuhan terdalam dari masa-masa kita yang cemas ketika begitu banyak suara hancur dan putus asa menggema di seluruh dunia. Amin. Tuhan Yesus berkati. Orang desa yang idiot. Suatu ketika terdapat sebuah desa bernama Egofil yang tersembunyi di sebuah pegunungan. Di desa itu hidup seorang pria idiot bernama Haf Mileti. Haf menjadi objek ejekan bagi penduduk Egofil. Mereka sering menjebaknya dengan pertanyaan untuk menertawakannya ketika dia memilih jawaban yang salah. "Haf, manakah yang engkau pilih, uang koin yang baru atau uang kertas yang lusuh?" tanya mereka. "Aku memilih uang koin yang baru," jawab Haf. Para pengejek pun lalu memberikan uang receh itu sambil pergi dengan tertawa, menyatakan jika Haf benar-benar idiot. Haf hanya mengangkat bahu dan melakukan kegiatannya kembali. Sekalipun desa itu miskin tapi ritual itu dilakukan berulang kali oleh banyak penduduk desa tersebut selama bertahun-tahun sebagai suatu hiburan agar merasa lebih baik dari orang idiot itu. Tidak semua bersenang dengan keadaan Haf tersebut. Beberapa orang merasa kasihan dan memberi pakaian, makanan bahkan gubuk tua untuk hidup di pinggir desa itu. Haf hidup karena belas kasihan mereka. Suatu hari Haf berjalan di tengah desa dengan mengenakan baju yang sama sekali baru yang tidak dimiliki oleh orang desa itu, karena tidak ada toko pakaian di sana, yang ada hanya toko pakaian bekas. Orang-orang desa pun terkejut. Para penduduk desa menanyakan, dari mana ia mendapatkan pakaian baru itu, dan berpikir bahwa Haf mencurinya. Terlebih lagi di tepi bukit berdiri sebuah rumah baru yang menurut anggapan orang adalah miliknya. Ketika ditanyakan dari mana ia memperoleh uang, Haf menjawab bahwa itu berasal dari mereka yang memberinya makanan, pakaian dan tempat berteduh. Dia menabung dan menginvestasikan pemberian mereka. Haf tersenyum simpul. "Aku memang orang desa idiot bagi Anda, tapi aku bukan orang bodoh. Tapi mengapa kau selalu memilih uang yang nilainya lebih kecil yang kami berikan, jika kau begitu cerdik? Jika saja aku memilih yang nilainya lebih besar, maka kalian pasti akan berhenti memberikan uang. Dan kalian akan mencari hal lain untuk menertawakanku." Haf melanjutkan, "Sekarang aku jadi orang terkaya di desa ini dan mempunyai semua uang yang kuperlukan. Aku tidak membuang uang untuk bersenang-senang di atas kekurangan orang lain. Dan kalian semua sekarang memiliki lebih sedikit uang dari saat pertama kalian mengolok-olok aku. Sekarang katakan padaku, siapa orang desa yang idiot?" Haf tersenyum dan memberikan $100 kepada mereka yang berbaik hati kepadanya. Penduduk desa pun tercengang karena selama ini mereka membuang-buang uang agar merasa lebih hebat dari orang desa idiot. Ayub 22 ayat 29.
Karena Allah merendahkan orang yang angkuh tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Harta sejati. Para istri yang tinggal di dalam tembok Kastil Weinsberg di Jerman sangat menyadari kekayaan yang dimilikinya, emas, perak, permata, dan kekayaan yang tak terbayangkan. Kemudian harinya tiba pada tahun 1141 AD ketika semua harta mereka terancam. Tentara musuh telah mengepung kastil dan menuntut benteng, kekayaan dan nyawa orang-orang di dalamnya. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menyerah. Meskipun komandan penakluk telah menetapkan syarat untuk pembebasan yang aman bagi semua wanita dan anak-anak, para istri Weinsberg menolak untuk pergi tanpa memenuhi salah satu syarat mereka sendiri. Mereka menuntut agar diizinkan mengisi tangan mereka dengan harta sebanyak yang bisa mereka bawa. Mengetahui bahwa para wanita itu tidak mungkin dapat membawa harta dalam jumlah besar, permintaan mereka diluluskan. Ketika gerbang kastil dibuka, tentara di luar pun menangis karena setiap wanita menggendong suami mereka di punggungnya. Para istri Weinsberg, memang, sangat menyadari kekayaan yang dimiliki kastil tersebut. Dari Wikipedia, diperkirakan sekitar tahun 1000, Kastil Weibertree didirikan di atas gunung di jalur perdagangan yang membentang dari Heilbronn ke Schwäbisch Hall. Pada tahun 1140 kastil itu dikepung oleh Konrad III selama pertempuran antara Stauffers dan Welf. Akhirnya mereka menyerah pada tanggal 21 Desember tahun 1140 karena pasukan Welf yang akan melepaskan kastil telah dikalahkan oleh Stauffers dalam pertempuran. Menurut laporan dari Kronika Regia Coloniensis, para wanita di kastil diberikan kebebasan untuk pergi dan diizinkan untuk membawa apa yang dapat mereka bawa di punggung mereka. Mereka ternyata membawa suami mereka dan menyelamatkan hidup mereka, karena raja berpegang pada kata-katanya. Para wanita itu pun dikenal sebagai Treue Weiber, wanita setia. Kastil itu pun disebut Weibertree karena kejadian ini. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Amsal 31 ayat 10. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Api di padang rumput. Bertahun-tahun yang lalu, seorang ayah dan putrinya sedang berjalan melalui rerumputan di padang rumput Kanada. Di kejauhan mereka melihat padang rumput terbakar, dan mereka menyadari bahwa api itu akan segera menelan mereka. Sang ayah tahu hanya ada satu cara untuk melarikan diri, mereka harus segera menyalakan api di tempat mereka berada dan membakar sepetak besar rumput. Ketika api besar mendekat, mereka kemudian berdiri di bagian yang sudah terbakar. Ketika api mendekati mereka, gadis itu ketakutan tetapi ayahnya meyakinkannya, api tidak akan bisa sampai ke kita karena kita berdiri di tempat api telah berada. Beberapa orang mencoba untuk menghukum diri mereka sendiri karena dosa-dosa mereka. Mereka tidak berdiri di atas janji-janji pengampunan dan pendamaian Kristus. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pengajaran yang benar. Suatu ketika ada seorang biarawan terkenal yang tinggal di sebuah biara dengan banyak murid. Pengajarannya sangat terkenal dan banyak muridnya yang kemudian bertumbuh menjadi guru yang luar biasa juga. Suatu hari salah seorang muridnya tertangkap basah mencuri dari murid lainnya dan mereka pun melaporkannya pada biarawan itu. Tapi tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh biarawan itu. Beberapa hari kemudian murid itu kembali tertangkap karena mencuri dan kembali biarawan itu pun tidak berbuat apapun untuk menghukum atas apa yang diperbuatnya. Hal ini membuat marah para murid yang lain hingga mereka pun membuat petisi untuk meminta pemecatan si pencuri itu. Mereka mengancam akan keluar dari biara jika pemuda itu diizinkan tetap tinggal di sana. Sang guru pun mengadakan rapat dengan para murid. Setelah semua berkumpul, dia mulai berbicara. Kalian semua adalah anak-anak baik yang mengetahui apa yang baik dan buruk.
Jika kalian semua pergi tentu mudah untuk bergabung dengan sekolah yang lain. Tapi bagaimana dengan saudaramu ini yang bahkan tidak mengetahui mana yang baik atau buruk? Siapa yang akan mengajarinya jika bukan aku? Aku tak akan mengizinkannya pergi sekalipun aku kehilangan kalian semua. Mendengar hal itu si pemuda yang mencuri tidak mampu menahan air matanya. Mulai saat itu dia tidak pernah lagi mencuri. Di kemudian hari dia menjadi terkenal karena integritasnya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Lukas 15 ayat 7 TB Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tuhan Yesus berkati. Pikiran, ada seorang pria yang tersesat saat berkendara melalui pedesaan. Saat meraih map, secara tidak sengaja dia terperosok ke dalam sebuah rawa. Meskipun tidak terluka, tapi mobil yang dikendarainya terjebak dalam lumpur. Jadi dia berjalan ke daerah pertanian terdekat untuk mencari pertolongan. Ready dapat menarik mobil Anda dari lumpur, kata si petani sambil menunjuk ke arah seekor keledai tua yang berdiri di ladang. Pria itu melihat keledai yang sudah tua itu di saat si petani mengulangi perkataannya. Pria itu berpikir, tidak ada ruginya dicoba. Jadi keduanya pun kembali ke rawa tersebut. Si petani mengikatkan keledainya ke mobil dan menepuk punggung keledai itu sambil berteriak, Amjad, tarik, Kishore, tarik, Anwar, tarik, Ready, tarik, dan keledai tua itu pun dapat menarik mobil si pria dari dalam rawa. Pria itu kagum dan berterima kasih kepada si petani sambil menepuk keledai si petani. Dia bertanya, mengapa Anda tadi menyebutkan beberapa nama sebelum nama keledaimu? Si petani nyengir dan berkata, keledai tua itu buta. Selama dia percaya bahwa dia adalah bagian dari tim maka dia akan menarik mobil Anda sekuat tenaganya. Tetaplah berkata positif sebab kata-kata positif akan menjadi tindakan. Tetaplah bertindak positif sebab tindakan positif akan menjadi suatu kebiasaan. Jaga kebiasaan positif Anda karena kebiasaan positif akan menjadi gaya hidup Anda. Jaga gaya hidup positif Anda karena gaya hidup Anda akan menjadi tujuan akhir Anda. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saudagar sombong. Setelah mengumpulkan banyak uang, seorang saudagar berencana memberikan sedikit sumbangan ke suatu biara. Namun biarawati yang berwenang dengan sopan berkata bahwa kebutuhan mereka hanya sedikit dan semua sudah tercukupi. Dengan ramah dia balik bertanya jika ada sesuatu yang dia bisa berikan untuk si saudagar tersebut. Dengan pongah saudagar berkata tidak sesuatu pun yang tidak dia miliki. Mendengar hal itu biarawati menceritakan suatu kisah ini. Sekali waktu seorang pria didakwa atas suatu tuduhan dan diharuskan menghadap raja untuk memberikan jawaban. Panik karena mengetahui raja kejam. Dia memutuskan untuk meminta pertolongan sahabatnya yang bernama Laba.
Tapi yang dia bisa berikan hanyalah jubah indah untuk memberikan kesan yang baik. Dia menemui sahabatnya yang kedua, Yasa, yang mengenal raja. Tapi dia tidak dapat menemuinya karena memiliki masalah pribadi dengan sang raja dan hanya bisa menemaninya sampai di gerbang. Kemudian dia menemui sahabatnya yang ketiga, Meta. Dia mendengar kesulitannya dan berkata agar tidak perlu khawatir dan dengan seorang hati akan menemaninya menemui raja membantu masalahnya. Meta menemui raja dan membantu pria itu, memberinya kekuatan dan perlindungan. Tuduhan pun dicabut dan dia pun dibebaskan. Si saudagar bertanya, apakah arti cerita itu? Biarawati pun menjawab, raja itu tidak lain adalah kematian yang kita semua harus hadapi suatu hari nanti. Sahabat pertama adalah kekayaan. Dengannya Anda akan menghadapi kematian dengan dihiasi keindahan. Tapi hanya itu. Yang kedua adalah ketenaran. Dia akan pergi denganmu sampai sejauh gerbang maut. Tapi hanya sampai di sana. Dia tidak bisa menolongmu lebih jauh. Sahabat ketiga adalah cinta kasih. Dengan dia di sampingmu maut pun tidak kau takuti. Dia sahabat yang tidak akan membuatmu terjatuh. Si saudagar menjawab, Anda benar-benar memberikanku sesuatu yang tak ternilai. Suatu hal penting yang tidak aku ketahui. Terima kasih banyak. Akhirnya dia memutuskan untuk mendermakan setengah dari harta miliknya kepada orang miskin yang sungguh-sungguh memerlukan. Matius 6 ayat 19 dan 20 TB, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kisah pohon muda. Kisah ini adalah tentang pohon yang amat muda. Pohon muda menghadapi banyak badai melalui masa mudanya itu. Angin yang kencang, hujan lebat, kelaparan, es dan salju menerpa setiap cabangnya. Saat itu si pohon muda bertanya kepada Pencipta, "Mengapa engkau mengizinkan begitu banyak badai datang dalam kehidupanku?" Sang Pencipta berbisik, "Suatu hari nanti engkau akan mengerti. Berdirilah teguh. Engkau akan melewati badai kehidupan ini. Ingatlah, tantangan ini akan berlalu." Si pohon muda bertanya kepada Sang Pencipta, "Jika aku melewati musim dingin sekali lagi maka dahanku akan patah. Jika aku terkena angin yang kencang akarku akan tercabut dan diterbangkannya." Sang Pencipta berbisik, "Tetaplah kuat. Gali akarmu makin dalam ke tanah. Suatu saat nanti engkau akan memahaminya." Walaupun demikian si pohon muda tetap berpikir positif dan berusaha bertahan melewati badai terhebat. Dan sekalipun di saat paling sukar, ketika tampak segala sesuatu akan hancur, dia menemukan cara untuk tetap berdiri teguh melewati badai yang terburuk. Di saat si pohon muda bertumbuh tinggi, kuat dan dewasa, dia mulai menyadari bahwa badai kehidupan telah menjadikannya lebih kuat. Jadi apakah yang Anda hadapi saat ini? Badai tidak akan membunuh Anda melainkan membuat Anda lebih kuat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadilah seperti pohon ini. Yakobus 1 ayat 3-4 TB, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Tuhan Yesus berkati. Disiplin. Seorang narapidana yang akan menjalani hukuman mati ditanya tentang keinginan terakhirnya sebelum dieksekusi di kursi listrik. Dia meminta sebuah bolpen dengan kertas dan menulis, "Hai Ma, jika saja hukum adil hari ini engkau akan berada di sini bersamaku menunggu hukuman di kursi listrik.
Tapi karena hukumnya buta maka aku dihukum atas perkara kriminal yang kita lakukan bersama. Ma, ingatlah bagaimana awalnya. Ingatkan kau ketika aku mencuri permen kakakku. Engkau tidak mengkoreksiku. Ingatkan saat usiaku 5 tahun. Aku mencuri mainan tetangga kita dan menyembunyikannya di rumah. Dan engkau tidak berkata apapun. Ma, ingatkan saat berusia 12 tahun dan aku menyembunyikan bola milik dari sepupuku yang datang ke rumah kita untuk bermain dan kau mengatakan tidak melihatnya. Padahal yang terjadi sebaliknya. Apakah engkau ingat hari di mana aku diusir dari sekolah pada usia 15 tahun? Ayah ingin menghukumku tapi engkau menolak sehingga hari itu terjadi pertengkaran karena kau berkata bahwa aku terlalu muda. Engkau membelaku. Ma, aku ingat dengan baik bahwa engkau melihatku mencuri sepeda milik tetangga kita saat aku berusia 17 tahun tapi engkau tidak lapor bahwa aku telah menjualnya. Engkau begitu mengasihimu. Itu benar tapi engkau tidak menegurku. Bahkan memanjakanku. Itulah awal mulanya dan berjalan terus hingga hari ini aku harus duduk di kursi listrik atas perampokan dan pembunuhan. Aku masih amat muda. Aku hanya memerlukan bimbinganmu, Ma. Saat engkau membaca surat ini, aku sudah tiada. Anakmu yang terkasih. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Tuhan Yesus berkati. Rencana Allah. Sola adalah seorang gadis kecil yang duduk di kelas 5 dan tidak disukai oleh gurunya, Mrs. Ayen. Suatu hari seorang misionaris mengunjungi sekolah tersebut dan membawa begitu banyak alat bantu mengajar serta buku-buku. Kepala sekolah pun meminta setiap guru kelas untuk mengatur para siswa berbaris dalam satu barisan. Mrs. Ayen memastikan agar Sola ada pada barisan paling belakang dengan berpikir, siapa tahu hadiahnya tidak cukup banyak, hingga dia tidak dapat bagian. Ketika Miss Jacob, si misionaris memasuki kelas, dia bergerak dari arah depan tapi melihat bahwa para siswa begitu dekat ke papan tulis. Agar dia bebas bergerak, maka dia berjalan ke belakang yang ternyata lebih longgar. Setelah mengatur hadiah yang akan dibagikannya, dia berkata, "Anak-anak, semua berbalik." Pada titik ini otomatis Sola menjadi yang paling depan dan yang pertama kali mendapat hadiah. Tak satu pun manusia yang dapat menggagalkan apa yang Allah telah persiapkan bagi Anda. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Tuhan Yesus berkati. Melupakan kebaikan. Seorang pria berusia 30 tahun memutuskan untuk membawa ayahnya yang sudah tua ke panti jompo sesuai keinginan istrinya. Setibanya di panti jompo tersebut, ia disambut oleh pastor tua yang berbicara panjang lebar dengan ayahnya. Si pemuda heran dan bertanya apakah pastor itu telah mengenal ayahnya sebelumnya karena tampaknya keduanya telah saling mengenal cukup lama. Pastor menjawab, ya, dan berkata, dia kembali lagi ke sini setelah 30 tahun yang lalu dengan membawa seorang anak yatim piatu sakit-sakitan yang tak seorang pun mau mengadopsinya. Pria ini memberi anak itu rumah dan menyelamatkan hidupnya. Dia berkata bahwa anak itu layak mendapatkan yang lebih baik dan mendedikasikan hidupnya agar si anak menjadi pemuda terkaya pada usia 25 tahun. Pastor itu melanjutkan, aku tidak mengetahui berapa lama engkau mengenalnya. Tapi aku mau memberitahukan bahwa dia adalah pria yang baik dan ketahuilah. Anak yatim piatu itu adalah engkau. Mendengar hal itu, si anak berlutut dan meminta maaf kepada orang tua itu.
Pria tua itu tersenyum dan menatapnya sambil berkata, "Nak, aku telah memaafkanmu. Kau mengeluarkanku dari rumahku sendiri karena istrimu. Ambillah rumah itu. Tapi ketahuilah aku telah menghapus namamu dari dokumen sebagai pewaris tunggal dari kerajaanku dan memberikan seluruhnya ke panti jompo di mana aku tinggal sekarang ini. Di puncak kesuksesan Anda sekarang, jangan pernah lupa dari mana Anda berasal. Jika tidak Anda akan salah arah dan kehilangan mahkota Anda. Aku berdoa kiranya kita semua tidak melupakan orang-orang yang telah menolong kita menuju puncak." Amsal 17 ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Pendeta pencuri. Seorang pendeta diundang makan malam oleh sepasang suami istri di rumah mereka. Setelah pendeta itu pergi, si istri berkata kepada suaminya, "Uang kita hilang. Aku pikir Pak Pendeta yang mengambil uang 50 euro di meja itu. Padahal uang itu akan aku berikan untuknya." Dengan marahnya si suami berkata, "Jika begitu dia pencuri. Jadi kita tidak perlu datang ke gerejanya lagi." 2 bulan kemudian si wanita bertemu dengan pendeta itu di jalan dan dengan terpaksa menyapa sang pendetanya. "Selamat pagi Pak Pendeta. Tentu Anda menyadari bahwa sudah lama kami tidak hadir di gereja karena kami marah padamu. Ketika Anda makan malam di rumah kami, di meja ada uang 50 euro yang hilang setelah Anda pergi. Dan Pak Pendeta adalah satu-satunya orang yang datang ke rumah kami hari itu." Sang pendeta dengan tersenyum menjawab, "Ya benar aku yang mengambil uang itu dan menaruhnya dalam Alkitab Anda, agar tidak terkena tumpahan saus. Maafkan saya kalau waktu itu saya tidak beritahu Anda, karena saya pikir kalian tiap hari pasti buka Alkitab." Wanita itu pun amat malu dan meminta maaf kepada sang pendeta. Setelah kembali ke rumah, dia mengambil Alkitab dan menemukan 50 rohnya berada di dalam Alkitab sudah selama 2 bulan. Selama 2 bulan si wanita dan suaminya tidak pernah membuka dan membaca Alkitabnya yang adalah firman Tuhan. Selama 2 bulan mereka telah menuduh pendetanya itu telah mencuri uang mereka. Sahabat yang dikasihi Tuhan, semoga kita tidak seperti kisah suami dan istri di atas. Jarang membaca Alkitab, berprasangka buruk dan menghakimi orang lain yang belum tentu bersalah. Alkitab hanya disimpan atau diletakkan di atas meja dan tidak pernah dibaca. Alkitab berisi firman Tuhan yang hidup, terang buat jalan kita dan pelita bagi kaki kita, dan menyegarkan jiwa kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Kegelapan tidak bisa menguasai kita. Jika kita berpegang pada firman Tuhan dan membaca Alkitab setiap hari. Firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Mazmur 19 ayat 7 dan 8. Membaca Alkitab setiap hari membuat mata kita bercahaya dan memberikan hikmat. Maka kita tidak akan tersesat. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 20. Betapa kucintai firman-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku.
Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Mazmur 119 ayat 97-101. Baca dan renungkan firman Tuhan tiap hari. Semoga yang membaca diberkati. Amin. Mengenal Gembala. Ada seorang aktor pengagum karya Shakespeare yang amat terkenal atas monolog yang dia bawakan. Di akhir penampilannya dia selalu membaca Mazmur 23 dengan dramatis. Setiap malam tanpa terlewatkan. Saat si aktor membaca, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Semua penonton akan mendengar dengan penuh perhatian. Dan kemudian di akhir pembacaan tersebut, mereka akan bertepuk tangan dengan gemuruh untuk menghargai kemampuan mengagumkan dari si aktor yang menghidupkan ayat tersebut. Tapi suatu malam sesaat sebelum si aktor bersiap membacakan Mazmur 23, seorang pemuda dari arah penonton berbicara, "Tuan, apakah Anda keberatan jika malam ini saya yang membacakan Mazmur 23? Si aktor terdiam karena permintaan yang tidak biasa tersebut, tapi dia mengizinkan si pemuda untuk maju dan berdiri di tengah panggung untuk membacakannya. Ia menilai bahwa kemampuan si pemuda tak setara dengan talentanya. Dengan suara lembut si pemuda mulai membaca ayat-ayat dari Mazmur 23 tersebut. Ketika dia selesai, tidak ada tepukan tangan, tidak ada standing ovation seperti malam-malam lainnya. Yang dapat didengar hanyalah suara tangisan. Para penonton amat tersentuh oleh pembacaan dari pemuda tersebut sehingga semua berlinang air mata. Terpukau dengan apa yang dia saksikan, si aktor berkata kepada pemuda itu, "Aku tidak mengerti. Aku telah menampilkan Mazmur 23 selama bertahun-tahun. Sepanjang hidupku aku berlatih dan berpengalaman. Tapi aku tidak pernah mampu menggerakkan hadirin seperti yang engkau lakukan malam ini. Katakan padaku, apakah rahasiamu?" Dengan nada merendah pemuda itu menjawab, "Baiklah Tuan. Anda mengetahui Mazmur 23, tapi aku mengenal Sang Gembala. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Yohanes 10 ayat 14. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bubuk racun. Seorang pria mendatangi ayahnya dan berkata, "Ayah, aku sudah tidak tahan lagi. Aku ingin membunuh istriku. Tetapi saya ragu ayah akan menyetujuinya. Bisakah ayah membantuku?" "Bisa. Tapi dengan syarat engkau harus berbuat baik kepadanya agar orang lain tidak mencurigaimu saat dia mati. Kau harus merawatnya. Bersikap baik, berterima kasih, sabar, penuh kasih sayang. Setiap hari engkau harus menaruh sedikit racun pada makanannya, dan dia akan mati secara perlahan. Setelah 30 hari, putranya kembali dan memberitahu ayahnya, 'Ayah, saya tidak lagi menginginkan dia mati. Saya mulai mencintainya lagi.' Bagaimana cara mengurangi efek racun yang ayah berikan itu?" Sang ayah kemudian menjawab, "Jangan khawatir. Apa yang kuberikan hanyalah bubuk beras. Dia tidak akan mati, karena sebenarnya racun itu ada di dalam kamu. Saat kita memberi tempat untuk dendam, maka kita akan perlahan-lahan mati. Marilah berdamai dengan orang yang menyakiti kita, dan dengan siapa kita tersinggung.
Kiranya kita memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Kiranya kita memiliki inisiatif untuk mencintai, memberi, melayani, dan tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan dari mengeksploitasi orang lain. Kiranya kasih Tuhan menjangkau kita setiap hari karena kita tidak tahu apakah kita punya waktu untuk menyucikan hidup kita dengan penawar yang disebut pengampunan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Pita kuning. Pada tahun 1971 surat kabar New York Post menuliskan kisah nyata tentang seorang pria yang hidup di sebuah kota kecil di White Oak, Georgia, AS. Dia menikahi seorang wanita cantik dan baik, sayangnya dia tidak pernah menghargai istrinya. Dia tidak menjadi seorang suami dan ayah yang baik. Ia sering pulang dalam kondisi mabuk, lalu memukuli anak dan istrinya. Satu malam dia memutuskan untuk mengadu nasib ke kota New York. Ia mencuri uang tabungan istrinya dan naik bis menuju ke utara. Bersama beberapa temannya dia memulai bisnis baru dan untuk beberapa saat dia menikmati hidupnya. Beberapa tahun berlalu bisnisnya ternyata gagal dan ia mulai kekurangan uang. Dia mulai terlibat dalam perbuatan kriminal. Ia menulis cek palsu dan menipu orang lain. Akhirnya pada suatu hari naas dia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Pengadilan menghukum dia 3 tahun penjara. Di akhir masa tahanannya dia mulai merindukan rumahnya, istrinya dan keluarganya. Dia memutuskan untuk menulis surat kepada istrinya dan berkata betapa menyesalnya ia, bahwa dia masih mencintai istri dan anak-anaknya. Dia berharap agar boleh kembali. Namun dia juga mengerti bahwa mungkin sekarang sudah terlambat. Oleh karena itu ia mengakhiri suratnya dengan menulis, "Sayang, engkau tidak perlu menunggu aku. Namun jika kau masih ada perasaan padaku, maukah kau nyatakan? Ikatkanlah sehelai pita kuning bagiku pada pohon beringin yang berada di pusat kota. Apabila aku lewat dan tidak menemukan pita kuning, aku akan mengetahuinya. Aku tidak akan turun dari bis dan akan terus menuju Miami. Aku berjanji tidak akan pernah lagi mengganggumu dan anak-anak seumur hidupku." Akhirnya hari pelepasannya tiba dan ia sangat gelisah. Dia tidak menerima surat balasan dari istrinya. Dia tidak tahu apakah istrinya menerima suratnya atau sekalipun dia membaca suratnya, apakah dia mau mengampuninya. Dia naik bis menuju Miami, Florida, dan melewati tempat tinggalnya, White Oak. Dia amat gugup dan berdebar saat bis mendekati pusat kota White Oak. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. Keringat dingin mengucur deras. Akhirnya dia melihat pohon itu. Air mata menetas di matanya. Dia tidak melihat sehelai pita kuning, melainkan ada ratusan helai pita kuning bergantungan di pohon beringin itu. Kisah nyata ini menjadi lagu hits pada tahun 1973 di Amerika. Sang sopir langsung menelpon surat kabar dan menceritakan kisah ini. Seorang penulis lagu menuliskan kisah ini menjadi lagu. Dan ketika album ini dirilis pada bulan Februari tahun 1973, langsung menjadi hits pada bulan April tahun yang sama. Demikian juga halnya kasih Allah kepada kita. Sekalipun kita sudah menyakiti hatinya dan hidup jauh dari Dia, tapi Dia selalu menantikan kita untuk kembali kepadanya.
Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus berkati. Doa Maria. Seorang wanita miskin tinggal di rumah sederhana bersama cucunya, yang sedang sakit keras. Karena dia tidak punya uang untuk membawanya ke dokter, keadaan gadis kecil malang itu semakin memburuk setiap hari. Dengan berat hati sang nenek memutuskan pergi ke kota terdekat untuk mencari bantuan. Di satu-satunya rumah sakit umum di daerah itu, ia diberi tahu bahwa dokter tidak bisa datang ke rumahnya, jadi dia harus membawa gadis itu untuk diperiksa. Dia putus asa mengetahui bahwa cucunya bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ia berjalan lewat sebuah gereja dan memutuskan untuk masuk. Di sana ia melihat beberapa wanita berlutut mengucapkan doa mereka. Dia juga ikut berlutut. Dia mendengar doa wanita-wanita itu dan ketika tiba gilirannya, dia juga mengangkat suaranya dan berkata, "Halo Tuhan, ini aku, Maria. Lihat, cucu perempuanku sangat sakit. Saya berharap Tuhan pergi ke sana untuk menyembuhkannya. Tolong tulis alamatnya." Para wanita lain heran. Seperti apa doa itu? Tetapi terus mendengarkan. Sangat mudah. Tuhan hanya tinggal mengikuti jalanan berbatu. Ketika melewati sungai dengan jembatan, Tuhan memasuki jalan berlumpur yang kedua. Rumah kecilku berada di ujung jalan itu. Para wanita yang ada di sana berusaha untuk tidak tertawa. Dia melanjutkan, "Oh ya Tuhan, pintunya terkunci. Tetapi kuncinya ada di bawah karpet merah di pintu masuk. Tolong Tuhan, sembuhkan cucu perempuanku. Terima kasih." Dan ketika semua orang berpikir itu sudah berakhir, dia menambahkan, "Ah, Tuhan, tolong jangan lupa untuk meletakkan kuncinya kembali di bawah karpet merah. Kalau tidak saya tidak bisa masuk ke rumah." Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Setelah Maria pergi, wanita-wanita lain tertawa dan berkomentar. Betapa sedihnya melihat bahwa dia bahkan tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi Maria tidak bisa menahan diri dengan sukacita ketika dia sampai di rumah. Ia melihat gadis itu duduk di lantai bermain dengan bonekanya. "Sayang, apakah kamu sudah sembuh?" Gadis kecil itu menatap neneknya dengan penuh kasih dan berkata, "Seorang dokter datang ke sini, Nek. Dia memberiku ciuman di dahi dan berkata bahwa saya akan baik-baik saja. Dan saya menjadi sembuh, Nek. Dia sangat tampan. Pakaiannya begitu putih hingga tampak bersinar. Oh iya, dia mengatakan kepada nenek bahwa mudah untuk menemukan rumah kami dan bahwa ia akan meninggalkan kunci di bawah karpet merah. Seperti yang nenek pesankan." Tuhan tidak menginginkan kata-kata yang indah. Dia ingin kata-kata yang tulus. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan Yesus berkati. Beberapa tetes saja. Hari itu salah satu hari terpanas di musim kemarau. Hujan tidak turun selama beberapa bulan. Tanaman layu. Sapi tidak menghasilkan susu. Selokan dan sungai kering. Inilah kemarau yang bisa membuat para petani bangkrut. Setiap hari suami dan adiknya berusaha memperoleh air untuk menyirami ladang kami. Belakangan kami harus menyewa tangki air untuk keperluan air. Tapi jika kemarau berlangsung lebih lama lagi, kami akan kehilangan segalanya.
Hari itu adalah hari di mana aku belajar tentang berbagi dan mujizat yang aku saksikan sendiri. Saat aku di dapur memasak makan siang untuk suami dan adiknya, terlihat anakku, Billy yang berusia 6 tahun berjalan menuju hutan. Dia tampak berjalan berhati-hati. Beberapa menit kemudian dia kembali masuk rumah dan pergi kembali ke arah hutan. Aksi ini dia lakukan sekitar 1 jam. Akhirnya aku tidak tahan untuk mencari tahu apa yang Billy lakukan. Saat dia kembali menuju hutan, aku diam-diam mengikutinya. Dia menangkupkan kedua tangan di depannya saat berjalan hati-hati agar tidak menumpahkan air yang dibawanya. Ranting duri menerpa wajahnya tapi tak dihiraukannya. Dia memiliki tujuan yang jelas. Aku melihat suatu hal mengagumkan. Beberapa rusa besar berdiri di hadapannya. Aku hampir berteriak agar dia menjauh karena tanduk rusa itu bisa membahayakannya. Tapi rusa-rusa itu tidak melukainya. Mereka meminum air dari tangan Billy, anakku. Saat air di tangannya habis, dia kembali ke rumah, tempat keran air berada. Dengan pelan dia memutar keran dan menadahkan tangannya. Saat itu aku menyadari kenapa dia memboroskan air pada minggu lalu dan dia dihukum sehingga sekarang dia tidak meminta pertolonganku. Saat berbalik, dia melihatku dan air matanya mengalir sambil berkata, "Aku tidak memboroskan air, Mam." Di saat dia mulai berjalan lagi, aku mengikutinya dengan seember kecil air. Aku membiarkan dia kembali ke rusa-rusa itu, sedangkan aku berdiri beberapa langkah darinya. Aku mengamati sebuah hati yang paling indah yang pernah kutahu yang bekerja begitu keras untuk menyelamatkan kehidupan makhluk lain. Saat air mataku jatuh ke tanah, seketika itu juga tetesan air hujan turun bersamaan. Aku melihat ke langit dan itulah tetesan dari Allah yang menangis dengan bangga. Hujan turun menyelamatkan tanah pertanian kami. Sama halnya dengan tindakan seorang anak kecil untuk menyelamatkan makhluk lain. Aku menuliskan kisah ini untuk mengenang Billy yang lucu yang telah pergi terlalu cepat, tapi yang sebelumnya telah menunjukkan wajah sejati dari Allah melalui tubuhnya yang kecil. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan Yesus berkati. Ku berikan kasihku. Aku mengasihimu jauh sebelum engkau memutuskan untuk membalas kasihku. Aku memberikan hatiku jauh sebelum engkau memperhatikan kasihku. Aku telah dan selalu mengejarmu walau engkau lari bersama seorang yang lain. Walau engkau tidak memintanya, aku telah memberikan segalanya. Sebab aku ingin kau mengetahui bahwa sebelum kau hancur engkau dapat menjadi sempurna. Bahkan sebelum dunia berusaha mengoyakkanmu, engkau memiliki seseorang yang menghargaimu. Aku merindukan hari di mana kau menyadari bahwa akulah jawaban bagi kerinduanmu yang terdalam. Aku telah dan akan selalu menanti saat di mana aku dapat memandangmu selamanya dan kau dapat menemukan seseorang yang selalu mengasihimu dan akhirnya kau membuka hatimu serta melihat, menemukan dan memilih untuk memasuki kekekalan bersamaku. Allah, Yohanes 3 ayat 16 TB. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 5 ayat 8 TB. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Tuhan Yesus berkati. Celana basah. Ada seorang anak berusia 9 tahun duduk di kursinya dan tiba-tiba ada genangan air di antara kakinya dan bagian depan celananya pun basah. Dia merasakan jantungnya berhenti karena tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi.
Dan dia mengetahui jika teman-temannya melihatnya, ia akan merasa sangat malu. Dia pun berdoa, "Ya Tuhan, ini darurat. Aku perlu pertolongan sekarang." 5 menit lagi. Gawat. Dia menengadah dan gurunya datang dengan tatapan menyiratkan bahwa dia ketahuan. Saat gurunya makin mendekat, seorang teman yang bernama Susi membawa toples ikan mas dan tanpa sengaja menumpahkan air di dalamnya ke pangkuan si anak tadi. Anak itu pun pura-pura marah. Tapi dalam hatinya dia berkata, "Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan." Sekarang tiba-tiba bukannya jadi bahan olokan. Anak itu menjadi objek simpati. Sang guru segera mengajaknya turun dan meminjami celana olahraga sampai celananya kering. Anak-anak yang lain ikut membantu dengan mengepel meja dan lantai yang basah. Akhirnya di akhir hari saat mereka menunggu bus, si anak mendekati Susi dan berbisik, "Engkau berbuat tadi dengan tujuan bukan?" Susi pun balas berbisik, "Aku juga membasahi celanaku. Kita semua melewati hal yang baik dan buruk dalam hidup. Kita harus selalu mengingat bagaimana rasanya jika kita berada dalam kondisi yang sama dan tidak seharusnya mengolok-olok orang lain atas keadaan tersebut. Berusahalah selalu untuk mengerti situasi mereka sebagaimana Anda demikian juga. Berdoalah kepada Allah agar Anda dapat menolong orang yang memerlukannya." Ayub 26 ayat 2. Alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat, dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ketidaktaatan. Seorang gadis yang memasuki usia 18 tahun bertanya kepada ayahnya apakah dia boleh memiliki kekasih. Ayahnya tidak setuju dan berkata belum. Karena merasa sudah siap memasuki suatu hubungan, gadis itu berbantah dengan ayahnya. Tapi kembali sang ayah dengan tegas berkata tidak. Dia adalah seorang gadis yang taat. Tapi tidak sampai hari ini dia jatuh hati kepada si pria. Karena dia tahu bahwa ayahnya tidak akan setuju, maka ia pun menyembunyikan pria itu dari ayahnya. Ini pertama kalinya ia menyembunyikan sesuatu dari ayahnya. Suatu hari ia pulang setelah kencan dan ditanyai ayahnya. Ia berbohong jika dia baru saja selesai dari grup belajar di rumah temannya. Di hari lainnya dia kembali kencan tanpa sepengetahuan ayahnya. Dan saat pulang, ayahnya bertanya dari manakah dia. Dia kembali berdusta dengan mengatakan membuat PR dari sekolahnya. Kebohongannya berlangsung terus dan terus sementara dia kencan dengan kekasihnya. Dan suatu hari dia menemukan pria itu menipunya. Dia begitu sakit dan hancur. Itulah pertama kalinya dia merasakan hatinya begitu sakit. Dia pulang dengan mata merah akibat menangis dan kembali ayahnya bertanya dari manakah dia. Dia menjawab dengan tertunduk, "Dari rumah teman, Pak." Dia kembali berbohong dan segera berlari ke kamar dan menangis sejadi-jadinya. Dia tidak memperhatikan ayahnya mengikutinya ke kamar dan melihat ia menangis. "Papa menyesal pria itu melukai hatimu," kata ayahnya. Si gadis pun terkejut dan segera mengusap air matanya. "Jadi selama ini papa mengetahui. Aku menunggumu untuk berkata yang sebenarnya. Papa ingin mendengar darimu. Karena papa amat mengasihimu," jawab ayahnya. Dia pun larut dalam air mata. Lalu berkata, "Papa, maafkan aku. Engkau benar. Aku masih belum siap, dan telah berbohong padamu." Dia menatap ayahnya yang juga berurai air mata. "Maafkan aku, Pak. Semua ini karena salahku. Pria itu menyakitiku tapi aku layak menerimanya karena aku tidak mentaatimu." Dia memukuli dirinya tapi ayahnya mencegahnya. "Anakku,
Engkau tidak layak atas sakit ini. Benar kau telah berbohong namun tak berarti harus menderita. Aku mengampunimu dan selalu mengasihimu. Ayahnya menghibur. Aku malu ayah. Rasanya berantakan sekali. Itu sebabnya aku di sini sebagai ayahmu. Jawab ayahnya lembut. Aku akan menolong membereskan hal yang kacau dalam hidupmu. Kita akan lakukan bersama-sama. Aku mengasihimu, anakku. Terkadang kita ingin bersembunyi dari Allah atas kesalahan yang kita lakukan dalam ketidaktaatan kita. Dan kita berpikir bahwa Dia akan marah kepada kita. Sesungguhnya Allah dengan limpahan kasih-Nya menunggu kita untuk kembali padanya. Allah takkan berhenti menjadi Bapa Anda ketika Anda kacau. Itulah hati Bapa atas Anda. Dia begitu mengasihi Anda. Tak ada kata terlambat. Kembalilah ke dalam tangan Allah sekarang. Dia sedang menunggu Anda. Tuhan Yesus berkati. Tidak ada waktu. Sekelompok mahasiswa teologi sedang mengikuti sebuah ujian akhir. Ada 2 pertanyaan ujian yang diberikan kepada para mahasiswa yaitu 1. Ceritakan apa yang telah diperbuat Roh Kudus dalam hidup manusia. 2. Ceritakan apa yang telah diperbuat iblis dalam hidup manusia. Kedua pertanyaan itu harus diselesaikan dalam waktu 15 menit. Seorang mahasiswa sibuk mengerjakan soal nomor 1 dan tak sedetik pun ia tampak kesulitan. Hingga menit terakhir menjelang waktu ujian selesai. Ia terus menulis di kertas jawabannya. Saat waktu ujian berakhir, seluruh mahasiswa mengumpulkan jawaban mereka kepada dosen penguji. Sang dosen heran dengan seorang mahasiswa yang hanya menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa soal nomor 2 tidak kamu kerjakan? Tanya sang dosen. Saya tidak punya waktu buat iblis. Jawab mahasiswa itu dengan tenang. Iblis sering menjauhkan manusia dari Allah dengan mengalihkan perhatian manusia pada hal-hal lain, seperti pekerjaan, hobi, problem rutin dalam rumah tangga dan yang lainnya, sehingga waktu kita tersita untuk memikirkan semua itu. Iblis juga sering mempengaruhi manusia dengan perasaan geram, amarah, kebencian bahkan hal-hal jahat lainnya sehingga kita hidup di luar anugerah Allah dan tak ada kesempatan lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Kolose 3:8. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Anda dapat meraih jauh lebih banyak saat 1 jam bersama Tuhan daripada seumur hidup tanpa Dia. Amin. Tuhan Yesus berkati. Air atau racun. Seorang wanita hamil duduk di bawah sebuah pohon dengan rasa haus namun tidak ada air yang bisa ia minum. Tiba-tiba dia melihat tetesan air yang menetes dari pohon tersebut. Dia pun mengambil gelas dan mulai menampung tetesan itu. Saat air itu hampir separuh gelas dan dia siap untuk meminumnya, seekor burung datang dan memukul gelas itu hingga air itu tumpah. Hal tersebut berlangsung selama 3 kali dan si wanita itu pun marah. Ia mengambil sebuah batu dan membunuh burung pengganggu itu. Setelah si burung mati, dia melihat seekor ular besar turun dari atas pohon tersebut dan membuatnya terkejut. Dia menemukan bahwa sesungguhnya apa yang hendak dia minum tadi bukanlah air melainkan racun. Dia pun merasa menyesal karena telah membunuh burung yang telah menyelamatkan dirinya. Terkadang Allah seperti burung itu bagi kita. Dia mengetahui saat kita mengambil racun tapi kita menjadi marah ketika dia berusaha untuk menolong kita. Buanglah kesakitan sebab ada hal yang lebih baik untuk Anda. Peganglah tangan Allah dan tetap mengikuti Dia karena Dia tidak akan membiarkan Anda menderita dalam hidup ini. Yesaya 41:10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu.
aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Doa alfabet. Setiap anak hadir dengan sebuah pesan bahwa Allah tak memandang rendah seorang manusia pun. Seorang anak gembala mengamati dombanya pada suatu minggu pagi dan mendengar bunyi lonceng gereja serta melihat orang-orang berjalan sepanjang padang rumput di mana dia berada. Dia berkata di dalam hati, "Aku ingin berkomunikasi dengan Allah. Tapi bagaimana caranya?" Dia tidak pernah belajar sebuah doa pun. Jadi dia berlutut dan mulai mengucapkan alfabet yang diulang beberapa kali. Seorang pria lewat di tempat itu dan melihat si anak kecil berlutut dengan tangan terlipat, mata tertutup dan mengucapkan alfabet berulang kali. Dia lalu menyela, "Apa yang sedang kau lakukan, Nak?" "Aku sedang berdoa, Tuan," katanya. Pria itu terkejut dan bertanya lagi, "Tapi mengapa kau membaca alfabet?" Si anak menjelaskan, "Aku tidak mengerti satu doa pun, Tuan. Tapi aku ingin agar Allah menjagaku dan menolongku dalam menjaga domba-dombaku. Aku berpikir jika aku menyebutkan semua yang aku tahu maka ia akan menjadikan alfabet menjadi suatu perkataan dan dia mengetahui semua yang ingin aku ucapkan." Pria itu tersenyum dan berkata, "Diberkatilah engkau anakku, Tuhan akan menjawabmu." Dan dia pergi ke gereja dengan menyadari bahwa dia baru saja mendengar khotbah terbaik yang ada pada hari itu. Jika kita seperti anak kecil dan mengizinkan Allah merangkai alfabet, apa yang seharusnya kita inginkan dan ucapkan, sesuatu akan bekerja jauh lebih baik dari yang kita rencanakan. Matius pukul 18.10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Bantu bagikan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati.